Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Saudaraku, selamat menikmati hari Minggu yang penuh kasih dan penyertaan Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai perjalanan hidup yang sedang kita jalani, hati kita tetap dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Di siang hari Minggu ini, mari kita berhenti sejenak dari segala aktivitas, tarik napas perlahan, tenangkan hati, dan mari kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, sudah berusaha begitu lama, tetapi tujuan yang kita impikan sepertinya belum juga tercapai, sudah berdoa, tetapi jawaban Tuhan terasa begitu lama, sudah mencoba bangkit berkali-kali, tetapi keadaan seakan terus menjatuhkan kita. Mungkin ada yang mulai berkata dalam hati, sampai kapan saya harus bertahan? Mungkin lebih baik saya berhenti, mungkin tujuan ini memang bukan untuk saya. Namun, melalui renungan siang ini, Tuhan ingin mengingatkan kita satu hal, jangan menyerah pada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tidak semua perjalanan akan berjalan mudah, ada jalan yang panjang, ada pintu yang tertutup, ada kegagalan, ada penolakan, bahkan ada masa ketika kita merasa sendirian. Tetapi kesulitan dalam perjalanan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui proses yang panjang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk iman, kesabaran, karakter, dan ketekunan kita. Karena itu, jangan menilai masa depan hanya berdasarkan keadaanmu hari ini. Apa yang belum terjadi bukan berarti tidak akan terjadi. Apa yang tertunda bukan berarti Tuhan menolak, dan apa yang sulit bukan berarti mustahil. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melangkah, mari kita terus berjalan bersamanya. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah renungan siang di hari Minggu ini menjadi kekuatan baru bagi kita yang sedang lelah, menjadi pengharapan bagi kita yang hampir menyerah, dan menjadi pengingat bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah melangkah, karena mungkin, langkah yang hampir ingin kita hentikan hari ini justru sedang membawa kita semakin dekat kepada tujuan yang Tuhan telah persiapkan. Mari kita masuk dalam renungan hari ini dengan hati yang terbuka, dengan judul, Jangan Menyerah pada Tujuan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan siang ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban yang mungkin masih memenuhi pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang dan percaya, karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia, pada siang hari yang indah ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Minggu ini, di tengah perjalanan hidup kami yang tidak selalu mudah, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berhenti sejenak, mengingat kasih-Mu, dan kembali mengarahkan hati kami kepadamu. Bapa, kami menyadari bahwa ada banyak hal yang sedang kami pikirkan, ada pergumulan yang mungkin tidak kami ceritakan kepada siapapun, ada doa-doa yang masih kami nantikan jawabannya, ada tujuan dan harapan yang sedang kami perjuangkan, tetapi terkadang kami merasa lelah dan ingin menyerah. Tuhan, jika hari ini ada di antara kami yang sedang kehilangan semangat, kuatkanlah. Jika ada yang sedang kecewa, hiburkanlah. Jika ada yang sedang menghadapi kegagalan, berikanlah keberanian untuk bangkit kembali. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyerah hanya karena perjalanan kami terasa panjang. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika jawaban belum datang. Ajarlah kami untuk tetap melangkah ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Dan saat kami mendengarkan renungan siang ini,
Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang kami dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah hati dan kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Tunjukkan kepada kami bahwa Engkau masih bekerja, bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Berikan kami iman untuk percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan. Kami menyerahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat menerima pesan yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Bapa, mampukan kami untuk terus berjalan, terus berdoa, terus berharap, dan tidak menyerah pada tujuan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sangat cocok untuk tema kita hari ini, jangan menyerah pada tujuan. Rasul Paulus sedang berbicara tentang sebuah kehidupan yang terus bergerak maju. Paulus tidak mengatakan bahwa dirinya sudah sempurna, ia juga tidak mengatakan bahwa semua perjuangannya sudah selesai. Justru Paulus berkata bahwa ia masih terus berlari dan mengarahkan dirinya kepada tujuan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dalam kehidupan, seringkali kita terlalu lama melihat apa yang ada di belakang kita. Kita mengingat kegagalan, kesalahan, kekecewaan, kehilangan, penolakan, dan kesempatan yang sudah berlalu. Akibatnya, kita kehilangan kekuatan untuk melangkah ke depan. Tetapi Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Bukan berarti Paulus benar-benar kehilangan ingatan terhadap masa lalunya. Maksudnya, Paulus tidak membiarkan masa lalu menguasai kehidupannya. Saudara, mungkin ada masa lalu yang menyakitkan dalam hidup kita. Mungkin pernah gagal, pernah membuat keputusan yang salah, pernah ditolak, pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan mungkin pernah merasa bahwa hidup kita tidak akan berubah lagi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan biarkan apa yang terjadi kemarin menghentikan langkahmu hari ini. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan. Tetapi masa lalu bukan penentu akhir kehidupan kita. 1. Tetap mengarahkan diri kepada tujuan. Paulus berkata bahwa ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini berbicara tentang fokus. Ketika seseorang memiliki tujuan, dia harus belajar untuk tetap melihat ke depan. Dalam perjalanan hidup, akan ada banyak gangguan, ada masalah yang datang tiba-tiba, ada orang yang meragukan kita, ada kegagalan yang membuat kita kecewa. Bahkan ada saat-saat ketika doa kita terasa belum mendapatkan jawaban. Tetapi jangan kehilangan fokus. Kalau Tuhan telah memberikan sesuatu yang baik untuk kita perjuangkan, teruslah melangkah bersama Tuhan. Mungkin langkah kita hari ini kecil, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak berhenti. Satu langkah kecil yang dilakukan dengan iman tetap lebih baik daripada berdiri diam karena ketakutan. 2. Tujuan membutuhkan ketekunan. Paulus menggunakan gambaran seorang pelari. Seorang pelari tidak berhenti hanya karena merasa lelah. Dia tahu bahwa ada garis akhir yang harus dicapai. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan kita akan selalu mudah. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam perjalanan tersebut. Ada hari ketika kita kuat, ada hari ketika kita lemah. Ada hari ketika kita penuh semangat, ada juga hari ketika kita hanya mampu berdoa, "Tuhan, tolong saya." Dan itu tidak apa-apa. Ketika kita lemah, jangan merasa bahwa semuanya sudah berakhir. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan baru.
Sebab terkadang kemenangan bukan berarti berlari dengan cepat, kemenangan bisa berarti tetap berjalan meskipun perlahan. 3. Jangan mengukur tujuan dari keadaan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu alasan manusia mudah menyerah adalah karena melihat keadaan sekarang lalu menyimpulkan bahwa masa depan akan sama. Hari ini sulit, kita berpikir besok pasti tetap sulit. Hari ini gagal, kita berpikir selamanya kita akan gagal. Hari ini belum melihat jawaban, kita berpikir Tuhan tidak akan menjawab. Padahal kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik keadaan yang kita lihat. Karena itu, jangan mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan keadaan hari ini. Tuhan bisa membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan bisa memberikan kesempatan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa mengubah keadaan pada waktu yang tepat. Tugas kita adalah tetap setia, tetap berdoa, tetap bekerja, tetap percaya, tetap melangkah. 4. Fokus kepada panggilan Tuhan. Filipi 3 ayat 14 berkata bahwa Paulus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup orang percaya bukan hanya tentang kesuksesan duniawi. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan. Bukan hanya tentang memiliki banyak harta. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Karena itu, ketika kita mengejar tujuan, jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam perjalanan. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar berkat sampai lupa kepada Sang Pemberi berkat. Jangan sampai kita mengejar keberhasilan tetapi kehilangan karakter. Jangan sampai kita mengejar impian tetapi meninggalkan iman. Biarlah setiap tujuan yang kita perjuangkan tetap berada di dalam tangan Tuhan. 5. Kalau hari ini hampir menyerah, ingatlah ini mungkin saat ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dan berkata dalam hati, "Sudah terlalu lama saya menunggu, saya sudah terlalu sering gagal. Saya sudah mencoba berkali-kali, saya tidak tahu apakah saya masih sanggup melanjutkan." Saudaraku, jangan menyerah. Berhentilah sejenak jika memang lelah, tetapi jangan meninggalkan perjalananmu bersama Tuhan. Istirahatlah, tetapi jangan berhenti percaya, menangislah jika perlu, tetapi setelah itu bangkitlah kembali. Bawa semua rasa lelahmu kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak meminta kita berjalan sendirian. Dia berjalan bersama kita, dan mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari perjuangan kita. Tetapi percayalah bahwa tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Teruslah berlari kepada tujuan, teruslah mengarahkan pandangan ke depan. Jangan biarkan kegagalan kemarin menghentikan langkah hari ini. Jangan biarkan ketakutan hari ini mencuri pengharapan untuk hari esok. Dan jangan menyerah hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Saudara yang terkasih, mari kita pegang firman ini dalam hati. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Hari ini mungkin kita belum sampai, tetapi kita masih berjalan. Mungkin perjalanan kita masih panjang, tetapi Tuhan masih menyertai. Mungkin kita sedang lelah, tetapi Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru. Karena itu, jangan menyerah pada tujuan yang Tuhan percayakan kepadamu. Teruslah melangkah, teruslah berdoa, teruslah percaya. Dan percayalah, bersama Tuhan, setiap langkah yang kita jalani tidak pernah sia-sia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita dan membuat kita kembali memiliki keberanian untuk berkata, "Saya belum selesai. Saya akan terus berjalan bersama Tuhan sampai tujuan yang Dia kehendaki tercapai." Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada siang hari Minggu ini kita kembali merenungkan satu kebenaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan menyerah pada tujuan. Ada kalanya dalam perjalanan hidup, kita begitu bersemangat ketika memulai sesuatu, kita memiliki impian, harapan, dan rencana, kita berdoa kepada Tuhan, kita bekerja, kita berusaha, dan kita percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi setelah beberapa waktu, perjalanan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ada hambatan,
ada kegagalan, ada penolakan, ada doa yang belum terjawab. Ada rencana yang tertunda, ada orang yang mengecewakan kita. Dan akhirnya, perlahan-lahan semangat kita mulai hilang. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah saya masih harus melanjutkan? Apakah tujuan ini masih mungkin tercapai? Apakah perjuangan saya selama ini tidak sia-sia? Bahkan mungkin ada yang berkata, saya sudah lelah, saya ingin berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sedang berada di titik seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan menyerah, bukan karena kita kuat dengan kekuatan sendiri, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang menyertai perjalanan kita. 1. Setiap tujuan memiliki proses. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Perhatikan kata, berlari-lari kepada tujuan. Paulus memahami bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan. Ada tujuan yang harus dikejar, ada proses yang harus dijalani. Ada perjuangan yang harus dilewati. Paulus sendiri bukan orang yang hidupnya selalu mudah. Ia mengalami penderitaan, penolakan, penganiayaan, bahkan berada dalam penjara. Tetapi semua itu tidak membuat Paulus berhenti. Mengapa? Karena Paulus tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalah yang sedang ia hadapi. Ia tahu kepada siapa ia percaya. Saudara, terkadang kita ingin mencapai tujuan tanpa melewati proses. Kita ingin berhasil tanpa mengalami kegagalan. Kita ingin menerima jawaban tanpa melewati masa penantian. Kita ingin melihat hasil tanpa melalui perjuangan. Tetapi seringkali Tuhan menggunakan proses untuk membentuk kita. Proses membuat kita belajar sabar. Proses membuat kita belajar rendah hati. Proses membuat kita belajar bergantung kepada Tuhan. Proses membuat iman kita bertumbuh. Karena itu, jangan membenci proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin proses itu melelahkan, tetapi bisa jadi melalui proses itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. 2. Jangan menyerah hanya karena jalannya sulit. Saudara yang terkasih, jalan menuju tujuan tidak selalu lurus. Ada jalan yang naik, ada jalan yang turun, ada jalan yang penuh batu. Ada jalan yang membuat kita harus berhenti sebentar. Tetapi jalan yang sulit tidak selalu berarti jalan yang salah. Ini penting untuk kita pahami. Kadang-kadang ketika menghadapi kesulitan, kita langsung berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Padahal bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita melalui kesulitan tersebut. Lihatlah kehidupan seorang anak kecil ketika belajar berjalan. Ia berdiri, kemudian jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi. Tetapi orang tua tidak berkata, "Karena kamu jatuh, berhentilah belajar berjalan." Justru orang tua akan menolongnya berdiri kembali. Demikian juga Tuhan, ketika kita jatuh, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Dia ingin kita bangkit. Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Perhatikan kalimat terakhir, ia bangun kembali, bukan tidak pernah jatuh. Tetapi ketika jatuh, ia bangun kembali. Saudara, mungkin hari ini kita pernah jatuh. Mungkin pernah gagal, mungkin pernah kecewa, tetapi kegagalan bukan akhir cerita. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun, jangan menyerah. 3. Jangan terlalu lama melihat masa lalu. Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ada orang yang tidak bisa maju bukan karena tidak memiliki masa depan, tetapi karena terlalu terikat dengan masa lalu. Mereka terus mengingat kesalahan, terus mengingat kegagalan, terus mengingat perkataan orang, terus mengingat kesempatan yang hilang. Akibatnya, hati mereka tidak memiliki ruang untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Saudara, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak dapat kita ulang. Tetapi kita bisa menyerahkan masa lalu kepada Tuhan dan mulai berjalan lagi.
Kalau kemarin kita gagal, hari ini kita bisa belajar. Kalau kemarin kita jatuh, hari ini kita bisa bangkit. Kalau kemarin kita salah mengambil keputusan, hari ini kita bisa meminta hikmat Tuhan. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh masa depanmu. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, kegagalan bukan identitasmu. Kamu mungkin pernah gagal, tetapi kamu bukan seorang yang gagal. Tuhan masih memiliki pekerjaan dalam hidupmu. 4. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Salah satu hal yang sering membuat kita ingin menyerah adalah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain berhasil lebih dahulu, orang lain sudah memiliki rumah. Orang lain sudah memiliki pekerjaan yang bagus, orang lain sudah memiliki usaha yang berkembang. Orang lain sudah mencapai impiannya, kemudian kita melihat kehidupan sendiri dan berkata, "Mengapa saya belum? Mengapa hidup saya begini? Mengapa Tuhan belum memberikan kepada saya?" Saudara, hati-hati. Perjalanan setiap orang berbeda. Tuhan tidak meminta kita menjalani perjalanan orang lain. Tuhan meminta kita setia menjalani perjalanan yang Dia percayakan kepada kita. Jangan membandingkan bab pertama kehidupanmu dengan bab ke-10 kehidupan orang lain. Kita tidak tahu proses yang mereka lewati, kita tidak tahu pergumulan mereka. Dan yang paling penting, Tuhan memiliki waktu yang berbeda untuk setiap orang. Ada benih yang tumbuh cepat, ada benih yang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi selama benih itu dirawat, disiram, dan mendapat nutrisi yang cukup, pada waktunya ia akan bertumbuh. Begitu juga hidup kita, teruslah bertumbuh, teruslah setia, teruslah berjalan, jangan menyerah hanya karena orang lain sudah sampai lebih dahulu. 5. Ketika lelah, datanglah kepada Tuhan. Saudara, ada perbedaan antara berhenti untuk beristirahat dan menyerah. Kita adalah manusia, kita bisa lelah, kita bisa menangis. Kita bisa merasa kecewa, kita bisa kehilangan semangat. Itu bukan berarti iman kita gagal, tetapi ketika lelah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah lebih dekat kepadanya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika tidak sanggup lagi, katakan, Tuhan, saya membutuhkan-Mu. Ketika tidak tahu harus berbuat apa, katakan, Tuhan, tuntun saya. Ketika hati kita hampir menyerah, katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk satu langkah lagi. Terkadang kita tidak perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan seluruh perjalanan. Cukup minta kekuatan untuk menjalani langkah hari ini. Besok kita akan kembali meminta kekuatan untuk langkah berikutnya. 6. Jangan menyerah pada doa yang belum terjawab. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama berdoa untuk sesuatu. Sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Dan sampai hari ini kita belum melihat jawabannya. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengar doa saya? Saudara, Tuhan mendengar, tetapi jawaban Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan dan tidak selalu datang pada waktu yang kita tentukan. Terkadang Tuhan berkata, "Ya." Terkadang Tuhan berkata, "Tunggu." Terkadang Tuhan berkata, "Tidak," karena Dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum terlihat. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah menyerahkan keinginan kita kepada kehendak-Nya. Sebab iman bukan hanya percaya ketika kita melihat jawaban. Iman adalah tetap percaya bahkan ketika kita belum melihat. 7. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kesetiaan saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini tidak ada seorang pun yang melihat perjuanganmu. Orang tidak tahu berapa banyak air mata yang kamu keluarkan. Orang tidak tahu berapa banyak malam yang kamu lewati dalam doa. Orang tidak tahu berapa kali kamu hampir menyerah, tetapi memilih untuk bertahan. Namun Tuhan melihat semuanya, tidak ada satupun kesetiaan kita yang luput dari perhatian Tuhan. Galatia 6 ayat 9 mengingatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.
Ada kalimat yang sangat penting, apabila sudah datang waktunya. Artinya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Masalah kita adalah seringkali kita ingin menuai ketika kita baru saja menanam. Kita baru berdoa beberapa kali, tetapi ingin langsung melihat jawaban. Kita baru berusaha sebentar, tetapi ingin langsung berhasil. Kita baru memulai perjalanan, tetapi ingin langsung sampai. Tuhan mengajarkan kita tentang ketekunan, tetaplah menanam. Tetaplah bekerja, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan sanggup membuat kita melihat hasil dari kesetiaan itu. 8. Fokus kepada Tuhan, bukan hanya kepada tujuan saudara. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kita memiliki tujuan, jangan sampai kita lebih mencintai tujuan daripada Tuhan. Tujuan boleh besar, impian boleh tinggi, cita-cita boleh kita perjuangkan. Tetapi Tuhan harus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Sebab kalau tujuan kita tercapai tetapi kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, apa artinya? Kalau kita mendapatkan keberhasilan tetapi kehilangan kedamaian, apa artinya? Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan tetapi hati kita jauh dari Tuhan, apa artinya? Karena itu, jangan hanya berdoa, "Tuhan, berikan apa yang saya inginkan." Tetapi belajarlah juga berdoa, "Tuhan, bentuklah saya menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Tuhan, jika tujuan ini sesuai dengan kehendak-Mu, tuntunlah saya. Jika jalan ini benar, berikan saya kekuatan untuk menjalaninya." Dan jika Tuhan mengubah arah perjalanan kita, belajarlah percaya. Karena terkadang tujuan yang kita pikir terbaik bukanlah tujuan terbaik menurut Tuhan. 9. Mungkin kamu hanya tinggal satu langkah lagi, saudara yang terkasih. Ada kalanya seseorang menyerah tepat sebelum pertolongan datang. Dia berhenti ketika tinggal sedikit lagi. Dia meninggalkan perjuangan ketika hampir sampai. Tentu kita tidak tahu apakah keadaan kita seperti itu. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang persiapkan di depan kita. Karena itu, jangan mengambil keputusan untuk menyerah hanya berdasarkan keadaan hari ini. Hari ini mungkin gelap, tetapi besok bisa berbeda. Hari ini mungkin pintu tertutup, tetapi Tuhan bisa membuka pintu yang lain. Hari ini mungkin kita menangis, tetapi Tuhan bisa memberikan sukacita pada waktunya. Tetaplah berjalan, satu langkah lagi, satu doa lagi, satu usaha lagi, satu hari lagi. Jangan menyerah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Apa yang sedang membuat kita ingin menyerah? Apakah pekerjaan? Apakah usaha? Apakah keluarga? Apakah impian? Apakah pelayanan? Apakah doa yang belum terjawab? Apapun itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jangan menyerah, bukan berarti kita harus memaksakan kehendak kita. Tetapi kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan meminta kita menunggu, tunggulah. Kalau Tuhan meminta kita melangkah, melangkahlah. Kalau Tuhan meminta kita mengubah arah, ikutilah. Kalau kita jatuh, bangkitlah. Kalau kita lelah, beristirahatlah di dalam Tuhan. Tetapi jangan meninggalkan Tuhan, jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan pengharapan. Filipi 3 ayat 14 berkata, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kiranya ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mungkin belum sampai, tetapi kita masih berjalan. Kita mungkin sedang lelah, tetapi Tuhan masih memberikan kekuatan. Kita mungkin belum melihat jawaban, tetapi Tuhan tetap bekerja. Kita mungkin pernah jatuh, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bangkit. Maka hari ini, jangan menyerah pada tujuan yang Tuhan percayakan kepadamu. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah belajar, teruslah percaya, teruslah melangkah, dan yang paling penting, jangan berjalan sendirian, berjalanlah bersama Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita.
Kiranya pada siang hari Minggu ini, hati kita kembali dikuatkan. Jika kemarin kita kecewa, hari ini kita bangkit. Jika kemarin kita menangis, hari ini kita kembali berharap. Jika kemarin kita hampir menyerah, hari ini kita berkata, saya akan terus berjalan, saya akan tetap percaya, saya tidak akan menyerah. Karena Tuhan masih menyertai hidup saya, Tuhan memberkati setiap langkah kita, menguatkan setiap perjuangan kita, dan menuntun kita sampai kepada tujuan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan tentang jangan menyerah pada tujuan, sekarang mari kita melihat sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana seseorang dapat tetap bertahan ketika perjalanan hidup terasa begitu panjang dan melelahkan. Kisah ini tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel memiliki sebuah impian sederhana. Ia ingin membangun sebuah usaha kecil agar dapat memperbaiki kehidupan keluarganya. Sejak muda, ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti ia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi ia bekerja, setiap malam ia berdoa, sedikit demi sedikit ia menyisihkan uang yang dimilikinya. Tidak banyak, kadang hanya sedikit, tetapi ia terus menabung. Banyak orang di sekitarnya berkata, Daniel, jangan terlalu banyak bermimpi. Kamu tidak punya modal besar, lebih baik jalani saja hidup seperti sekarang. Tetapi Daniel tetap memiliki keyakinan di dalam hatinya. Ia berkata, saya mungkin belum mampu sekarang, tetapi saya percaya suatu hari Tuhan akan membuka jalan. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya Daniel merasa modalnya sudah cukup untuk memulai usaha kecil. Dengan penuh semangat, ia membuka usahanya. Hari pertama ia menunggu pelanggan. Tidak banyak yang datang, hari kedua juga begitu. Hari ketiga masih sama, tetapi Daniel tidak menyerah. Ia mulai belajar bagaimana melayani pelanggan dengan lebih baik. Ia belajar mengatur keuangan, ia belajar dari kesalahan. Ia memperbaiki cara kerjanya. Namun setelah beberapa bulan, masalah datang. Harga barang naik, pelanggan berkurang, pendapatan semakin kecil. Bahkan pada suatu malam, Daniel duduk sendirian di tempat usahanya yang hampir kosong. Ia menghitung uang yang tersisa, kemudian ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, Daniel merasa benar-benar ingin menyerah. Ia berkata dalam hati, mungkin orang-orang itu benar. Mungkin saya memang tidak bisa, mungkin impian ini terlalu besar untuk saya. Malam itu Daniel pulang dengan hati yang berat. Ketika sampai di rumah, istrinya melihat wajah Daniel yang murung. Istrinya bertanya, ada apa? Daniel hanya diam. Kemudian ia berkata, saya rasa saya harus berhenti. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping Daniel dan berkata, kalau memang Tuhan meminta kita berhenti, kita akan berhenti. Tetapi jangan berhenti hanya karena kita sedang lelah. Kalimat itu membuat Daniel terdiam. Malam itu mereka berdoa bersama. Tidak ada doa yang panjang, Daniel hanya berkata, Tuhan, saya sudah lelah, saya tidak tahu harus bagaimana. Kalau jalan ini memang bukan jalan yang Tuhan kehendaki, tunjukkan kepada saya. Tetapi kalau saya harus melanjutkan, berikan saya kekuatan. Setelah berdoa, Daniel merasa sedikit lebih tenang. Keesokan harinya ia kembali membuka usahanya, bukan karena masalahnya sudah selesai. Bukan karena tiba-tiba banyak pelanggan, tetapi karena ia memilih untuk mengambil satu langkah lagi. Hari demi hari ia terus belajar, ia mulai menawarkan produknya kepada orang-orang di sekitar. Ia memperbaiki kualitas, ia mendengarkan masukan pelanggan. Ia menggunakan media sosial untuk memperkenalkan usahanya. Dan perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah, satu pelanggan datang. Kemudian dua, kemudian beberapa orang mulai kembali. Tidak langsung besar, tidak langsung sukses, tetapi ada pertumbuhan. Beberapa tahun kemudian, usaha kecil Daniel mulai berkembang. Ia bahkan dapat mempekerjakan beberapa orang dari lingkungan tempat tinggalnya. Suatu hari, Daniel duduk di depan tempat usahanya dan mengingat kembali masa-masa ketika ia hampir menyerah. Ia tersenyum, kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau waktu itu saya berhenti,
saya tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan sedang persiapkan. Saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik, kemenangan Daniel bukan terjadi karena semuanya berjalan mudah. Justru kemenangan itu lahir dari banyak hari yang sulit. Ada hari ketika ia ingin menyerah, ada malam ketika ia menangis. Ada saat ketika ia merasa doanya tidak dijawab, tetapi ia terus melangkah. Bukan dengan kekuatan sendiri, ia belajar untuk membawa kelemahannya kepada Tuhan. Dan mungkin inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui kisah ini. Jangan menilai seluruh perjalanan dari satu hari yang sulit. Saudara, terkadang kita membuat kesimpulan tentang masa depan hanya karena hari ini sedang sulit. Kita mengalami satu kegagalan, lalu berpikir semuanya selesai. Kita menghadapi satu masalah, lalu berpikir hidup kita tidak akan berubah. Kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban, lalu berpikir Tuhan tidak mendengar. Padahal kita hanya sedang berada di satu bagian kecil dari perjalanan. Kita belum melihat keseluruhan cerita. Bayangkan sebuah buku. Ketika kita membaca satu halaman yang penuh kesedihan, kita tidak langsung mengatakan bahwa seluruh buku itu buruk. Kita harus terus membaca, begitu juga hidup kita. Hari ini mungkin adalah halaman yang sulit, tetapi belum tentu itu halaman terakhir. Mungkin Tuhan masih menulis cerita yang lebih panjang. Karena itu, jangan menyerah hanya karena satu halaman kehidupanmu sedang penuh air mata. Tuhan bisa menggunakan proses yang panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering meminta Tuhan mengubah keadaan. Tetapi terkadang Tuhan justru menggunakan keadaan untuk mengubah kita. Daniel ingin usahanya berhasil, tetapi selama proses itu, Tuhan juga membentuk kesabarannya. Tuhan membentuk ketekunannya. Tuhan mengajarinya untuk tidak mudah menyerah. Tuhan mengajarinya untuk rendah hati dan mau belajar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang menunggu sesuatu yang kita doakan. Tetapi selama menunggu, Tuhan sedang membentuk hati kita. Mungkin kita sedang berada dalam proses yang panjang. Tetapi selama proses itu, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan saya sampai? Tetapi belajarlah juga bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepada saya melalui perjalanan ini? Karena tujuan bukan satu-satunya hal yang penting. Orang seperti apa kita ketika sampai di tujuan juga sangat penting. Kalau lelah, beristirahatlah, tetapi jangan menyerah. Saudara, ada sesuatu yang perlu kita pahami, tidak apa-apa kalau kita lelah. Tidak apa-apa kalau kita menangis. Tidak apa-apa kalau kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita bukan mesin, kita manusia. Tetapi jangan menjadikan kelelahan sebagai alasan untuk meninggalkan tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau perlu berhenti sebentar, berhentilah, berdoalah. Tenangkan hati, datang kepada Tuhan, kemudian bangkit kembali. Kadang-kadang Tuhan tidak meminta kita berlari, Tuhan hanya meminta kita terus berjalan. Satu langkah, kemudian satu langkah lagi, dan satu langkah lagi. Mungkin kita hanya tinggal satu langkah lagi. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seseorang sedang mendaki gunung, ia sudah berjalan sangat jauh. Kakinya lelah, napasnya berat, ia tidak tahu seberapa jauh lagi puncaknya. Akhirnya ia berkata, saya tidak sanggup lagi, lalu ia duduk. Padahal mungkin puncak itu tinggal beberapa langkah lagi. Masalahnya, dia tidak dapat melihatnya karena tertutup oleh kabut. Saudara, terkadang kehidupan kita seperti itu, kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan jawaban Tuhan. Kita tidak tahu seberapa dekat pintu yang akan Tuhan buka. Kita tidak tahu seberapa dekat perubahan yang sedang Tuhan persiapkan. Karena itu, jangan mengambil keputusan untuk menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di titik Daniel. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah menunggu. Tetapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Kalau itu yang sedang kita alami, mungkin hari ini Tuhan sedang berkata, jangan menyerah,
bukan berarti semua masalah akan langsung hilang. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi satu hari lagi. Kalau hari ini kita belum mampu melihat 1 tahun ke depan, tidak apa-apa. Lihat saja langkah berikutnya. Kalau belum mampu berlari, berjalanlah. Kalau belum mampu berjalan cepat, berjalanlah perlahan. Yang penting, jangan berhenti berjalan bersama Tuhan. Beberapa tahun setelah usahanya berkembang, seseorang bertanya kepada Daniel, "Apa yang membuatmu berhasil?" Daniel tersenyum. Ia tidak menjawab, "Karena saya paling pintar." Ia juga tidak berkata, "Karena saya paling kuat." Ia berkata, "Saya pernah berkali-kali ingin berhenti, tetapi setiap kali saya ingin menyerah, saya kembali berdoa dan meminta Tuhan memberikan kekuatan untuk satu langkah lagi." Saudara yang terkasih, mungkin itulah yang kita butuhkan hari ini. Bukan kekuatan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan sekaligus, tetapi kekuatan untuk mengambil satu langkah lagi bersama Tuhan. Jika hari ini hatimu sedang lelah, jangan menyerah. Jika doamu belum terjawab, jangan menyerah. Jika tujuanmu belum tercapai, jangan menyerah. Jika kamu pernah gagal, jangan menyerah. Jika orang lain meragukanmu, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan, serahkan perjalananmu kepadanya, dan katakan, "Tuhan, saya mungkin tidak tahu bagaimana akhir perjalanan ini, tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepadamu. Berikan saya kekuatan untuk melangkah satu langkah lagi." Ingatlah, kita tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk dapat terus berjalan. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan yang mengetahui seluruh jalan itu. Jangan menyerah pada tujuan. Teruslah melangkah, sebab Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Dan siapa tahu, apa yang hari ini terlihat seperti akhir perjuangan, ternyata sedang menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih indah yang Tuhan persiapkan. Tuhan memberkati dan menguatkan setiap langkah kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kisah inspirasi tentang jangan menyerah pada tujuan, sekarang kita akan melihat bagaimana kebenaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita praktikkan setiap hari. 1. Mulailah hari dengan menyerahkan tujuan kepada Tuhan. Setiap pagi, sebelum menjalani aktivitas, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Katakan, "Tuhan, hari ini saya menyerahkan rencana, pekerjaan, keluarga, dan seluruh tujuan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah saya." Kita boleh memiliki rencana, tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan tujuan kepada Tuhan, hati kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan semuanya dengan kekuatan sendiri. 2. Jangan berhenti hanya karena mengalami kegagalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kegagalan adalah sesuatu yang mungkin kita alami. Usaha tidak berjalan sesuai harapan, pekerjaan mengalami masalah, rencana tertunda, doa belum mendapatkan jawaban. Jangan langsung mengatakan, "Saya tidak bisa, ubahlah menjadi, ini belum berhasil, tetapi saya bisa belajar dari pengalaman ini." Kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Jadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan mencoba kembali dengan hikmat Tuhan. Ingatlah, orang yang berhasil bukan selalu orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak membiarkan kegagalan menghentikan langkahnya. 3. Fokus pada langkah hari ini. Seringkali kita merasa terlalu berat karena memikirkan seluruh perjalanan sekaligus. Kita memikirkan masa depan, memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan pekerjaan, memikirkan keuangan, memikirkan berbagai masalah yang belum terjadi. Akhirnya kita menjadi takut dan kehilangan semangat. Karena itu, belajarlah menjalani satu hari pada satu waktu. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Kalau ingin membangun usaha, lakukan satu langkah hari ini. Kalau ingin memperbaiki keluarga, mulai dengan satu tindakan kasih hari ini. Kalau ingin bertumbuh dalam iman, luangkan waktu untuk membaca firman dan berdoa hari ini.
Jangan menunggu semuanya sempurna, mulailah dari apa yang ada di tangan kita. 4. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Ini juga sangat penting. Jangan melihat keberhasilan orang lain lalu menganggap kehidupanmu gagal. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ada yang berhasil lebih cepat. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang jalannya mudah. Ada yang harus melewati banyak perjuangan. Tetapi Tuhan mengetahui perjalanan masing-masing. Karena itu, jangan habiskan energi untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Gunakan energi itu untuk bertumbuh. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Apakah hari ini kita lebih sabar? Apakah hari ini kita lebih dekat kepada Tuhan? Apakah hari ini kita lebih bertanggung jawab? Apakah hari ini kita lebih berani daripada sebelumnya? Kalau ada pertumbuhan, sekecil apapun, bersyukurlah. 5. Ketika lelah, beristirahat dan datang kepada Tuhan. Jangan merasa bersalah ketika merasa lelah. Ada kalanya kita memang membutuhkan istirahat. Tetapi ketika lelah, jangan menjauh dari Tuhan, justru datanglah kepadanya. Ambil waktu untuk berdoa, tenangkan pikiran, baca firman Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan tentang apa yang sedang kita rasakan. Kita tidak harus selalu terlihat kuat di hadapan Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan, saya lelah, Tuhan, saya takut. Tuhan, saya kecewa, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Dan percayalah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan baru. 6. Tetap setia meskipun hasil belum terlihat. Saudara yang terkasih, jangan hanya bekerja ketika hasilnya terlihat. Tetaplah setia ketika belum ada yang memuji. Tetaplah berbuat baik ketika belum dihargai. Tetaplah berdoa ketika jawaban belum datang. Tetaplah menjalankan tanggung jawab ketika tidak ada yang melihat. Sebab Tuhan melihat kesetiaan kita, mungkin manusia belum melihat hasilnya. Tetapi Tuhan tidak pernah melewatkan satupun kesetiaan yang kita lakukan dengan tulus. Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, jangan berhenti menanam hanya karena hari ini belum melihat hasil panen. 7. Pastikan tujuan kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, kita harus selalu memeriksa tujuan kita. Jangan hanya bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Tetapi bertanyalah, Tuhan, apakah yang saya kejar ini sesuai dengan kehendak-Mu? Sebab tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Kita boleh memiliki impian, kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh bekerja keras, tetapi tetap berikan ruang bagi Tuhan untuk mengarahkan langkah kita. Jika Tuhan membuka jalan, berjalanlah. Jika Tuhan meminta kita menunggu, bersabarlah. Jika Tuhan menutup sebuah pintu, percayalah bahwa Dia mungkin sedang mengarahkan kita kepada pintu yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini mari kita menerapkan satu hal sederhana. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa sulit. Kalau jatuh, bangkit. Kalau lelah, beristirahat. Kalau gagal, belajar. Kalau belum melihat jawaban, tetap berdoa. Kalau jalan terasa panjang, tetap berjalan bersama Tuhan. Tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini, cukup lakukan bagian kita dengan setia. Sebab Tuhan yang memegang hari esok juga akan memberikan kekuatan untuk menjalani hari ini. Mari kita simpan kalimat ini dalam hati. Saya tidak harus mengetahui seluruh perjalanan saya hanya perlu percaya kepada Tuhan dan mengambil langkah berikutnya bersamanya. Jangan menyerah, tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia. Dan teruslah melangkah menuju tujuan yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Tuhan memberkati setiap langkah dan perjuangan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sampai di bagian akhir dari renungan siang kita pada hari Minggu ini. Hari ini kita telah belajar melalui firman Tuhan, kisah inspirasi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang satu hal yang sangat penting. Jangan menyerah pada tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menghadapi masa-masa yang tidak mudah.
Ada saat ketika kita bersemangat, tetapi ada juga saat ketika kita merasa lelah. Ada hari ketika doa kita terasa penuh iman, tetapi ada juga hari ketika kita bertanya, "Tuhan, kapan Engkau menjawab?" Namun, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13-14, bahwa kita harus terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan dan berlari kepada tujuan. Artinya, jangan biarkan kegagalan masa lalu menghentikan langkah kita. Jangan biarkan keadaan hari ini menentukan pengharapan kita tentang hari esok. Dan jangan menganggap bahwa karena perjalanan kita lambat, berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita belum melihat hasil dari doa-doa kita. Mungkin kita masih berada dalam proses, mungkin tujuan yang kita harapkan masih terasa jauh. Tetapi ingatlah, belum terlihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Karena itu, ketika kita lelah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita gagal, bangkitlah. Ketika kita kecewa, berdoalah. Ketika jalan terasa panjang, berjalanlah perlahan. Dan ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, percayakan langkah berikutnya kepada Tuhan. Kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan untuk dapat terus berjalan. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan yang mengetahui akhir perjalanan kita. Mungkin hari ini kita hanya mampu mengambil satu langkah. Tidak apa-apa, ambillah satu langkah itu bersama Tuhan. Besok, ambillah langkah berikutnya, sebab kehidupan bukan selalu tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa setia kita berjalan bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Jangan melihat keberhasilan orang lain lalu menganggap dirimu tertinggal. Tuhan memiliki waktu dan proses yang berbeda bagi setiap orang. Tetaplah setia dengan bagian yang Tuhan percayakan kepadamu. Teruslah berdoa, teruslah bekerja, teruslah belajar, teruslah berbuat baik, dan tetaplah percaya. Mungkin hari ini kamu sedang berada di tengah badai, tetapi badai bukanlah akhir perjalanan. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam lembah, tetapi Tuhan tetap ada di sana. Mungkin hari ini kamu belum melihat jalan keluar, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Karena itu, mari kita menutup renungan ini dengan sebuah keputusan iman. Saya tidak akan menyerah, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan terus melangkah, meskipun perlahan, sebab saya percaya, Tuhan memegang hidup saya dan mengetahui tujuan yang terbaik bagi saya. Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah melangkah, sebab bersama Tuhan, perjalanan yang panjang sekalipun akan memiliki tujuan yang indah sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman dan merenungkan bersama tentang jangan menyerah pada tujuan. Sebelum kita mengakhiri renungan siang ini, mari kita kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan seluruh isi hati, pergumulan, tujuan, harapan, dan masa depan kita ke dalam tangan-Nya. Jika saat ini kita sedang lelah, mari datang kepada Tuhan. Jika kita sedang kecewa, mari datang kepada Tuhan. Jika kita sedang menantikan jawaban doa, mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang renungan siang ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami dan mengingatkan kami untuk tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami merasa lelah. Ada saat ketika kami ingin berhenti, ada saat ketika kami merasa bahwa perjuangan kami terlalu berat. Ada saat ketika kami bertanya-tanya mengapa doa kami belum mendapatkan jawaban. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Engkau ada bersama kami. Karena itu,
Tuhan, berikanlah kami kekuatan yang baru. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut, berikanlah keberanian. Ketika kami kecewa, berikanlah penghiburan. Ketika kami kehilangan arah, tuntunlah langkah kami. Dan ketika kami hampir menyerah, ingatkanlah kami bahwa Engkau masih memegang kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan setiap tujuan dan impian yang ada di dalam hati kami kepadamu. Jika tujuan itu sesuai dengan kehendak-Mu, bukakanlah jalan dan berikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Jika kami harus menunggu, berikan kami kesabaran. Jika kami harus melewati proses yang panjang, berikan kami ketekunan. Dan jika Engkau mengarahkan kami ke jalan yang berbeda, berikan kami hati yang rela mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya mengejar apa yang kami inginkan, tetapi juga mencari apa yang Engkau kehendaki. Biarlah dalam setiap keberhasilan kami tetap mengingat-Mu. Dalam setiap kegagalan, kami tetap percaya kepada-Mu. Dan dalam setiap keadaan, kami tetap memegang iman kepada-Mu. Bapa, sekarang kami juga membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga kami. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, damai sejahtera, keharmonisan, dan kasih di dalam keluarga kami. Bagi keluarga yang sedang menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bukakanlah pintu berkat dan pertolongan. Bagi keluarga yang sedang mengalami konflik, lembutkanlah hati dan pulihkanlah hubungan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kekuatan kepada tubuh mereka dan keteguhan kepada hati mereka. Kiranya mereka mendapatkan pertolongan dan perawatan yang terbaik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usaha. Berikan hikmat untuk mengambil keputusan. Bukakan pintu kesempatan. Berikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab. Dan jauhkan mereka dari keputusan yang salah. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang mencapai impiannya. Bagi mereka yang sudah berkali-kali gagal, kuatkanlah. Bagi mereka yang sedang menunggu jawaban, berikanlah kesabaran. Bagi mereka yang hampir menyerah, berikanlah kekuatan baru. Biarlah mereka menyadari bahwa hidup mereka tetap berada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Apapun pergumulan mereka saat ini, Engkau mengetahuinya. Apapun air mata yang mereka sembunyikan, Engkau melihatnya. Apapun doa yang belum mereka ucapkan, Engkau mengetahuinya. Kiranya pada siang hari ini mereka merasakan kehadiran-Mu. Berikan damai di dalam hati mereka, berikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Dan berikan iman untuk tetap percaya kepada-Mu. Bapa, kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap aktivitas kami, lindungi perjalanan kami, jaga rumah dan keluarga kami, berikan kesehatan dan keselamatan. Jauhkan kami dari segala bahaya dan perkara yang tidak baik. Biarlah sepanjang hari ini hati kami tetap tertuju kepada-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu baik. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-Mu, tidak ada satupun proses yang sia-sia. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Semua doa dan kerinduan hati kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan siang kita pada hari Minggu ini. Jika hari ini hati kita sedang lelah, jangan menyerah. Jika perjalanan terasa panjang, teruslah melangkah. Jika jawaban Tuhan belum terlihat, tetaplah percaya. Ingatlah selalu, kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggu ini. Tetaplah kuat, tetaplah berdoa,
dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, menjaga kita, dan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.